Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah. Masyarakat Belitung Timur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang tokoh sufi yang terkenal, sahabat Ibrahim bin Adham. Suatu ketika beliau baru saja melaksanakan ibadah haji di Masjidil Haram. Kemudian beliau berencana untuk melakukan ziarah, melanjutkan perjalanannya menuju Masjidil Aqsa. Namun sebelum beliau berangkat menuju Masjidil Aqsa, beliau menyempatkan diri untuk membeli kurma. Selanjutnya beliau mencari penjual kurma, pedagang kurma di sekitar Masjidil Haram. Beliau menemukan seorang yang tua renta. Lalu beliau membeli kurma, kurmanya ditimbang. Lantas ketika kurmanya ditimbang, beliau melihat ada satu biji kurma yang jatuh ke bawah meja. Lalu beliau, Ibrahim bin Adham, mengambil satu biji kurma tersebut. Lantas beliau pun berangkat menuju Masjidil Aqsa. Singkat cerita, 4 bulan kemudian beliau sampai di Masjidil Aqsa. Beliau mencari tempat di bawah sebuah kubah yang bernama Kubah Sakhra. Lalu beliau melaksanakan sholat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sayup-sayup terdengar suara malaikat yang mengatakan bahwa lihatlah Ibrahim bin Adham. Lihatlah Ibrahim bin Adham, seorang yang sangat soleh, doanya tidak pernah tertolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu malaikat yang satunya berkata bahwa dulu memang doanya Ibrahim bin Adham ini tidak pernah tertolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu diijabah oleh Allah. Namun 4 bulan lalu doanya tertolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikarenakan Ibrahim bin Adham memakan satu biji kurma yang bukan menjadi haknya. Lantas beliau, Ibrahim bin Adham, terduduk menangis mendengar obrolan malaikat tadi. Lalu beliau bergegas menuju Masjidil Haram, kembali untuk menemui orang yang tua renta yang menjual kurma tersebut. Sesampainya beliau di Masjidil Haram, beliau berkeliling mencari pedagang kurma tersebut. Tetapi beliau tidak menemukan si penjual kurma tersebut. Beliau hanya menemukan seorang pemuda. Lantas Ibrahim bin Adham menceritakan kepada pemuda tersebut bahwa 4 bulan yang lalu beliau sempat membeli kurma kepada seorang yang tua renta. Tetapi tanpa sengaja beliau mengambil kurma yang terjatuh. Beliau berniat datang kembali ke Masjidil Haram untuk menemui orang tua tersebut, untuk minta dihalalkan satu biji kurma tersebut. Kemudian sang pemuda tersebut bercerita bahwa orang tua renta yang dimaksud oleh Ibrahim bin Adham tersebut sudah meninggal dunia. Dan pemuda tersebut adalah anak dari orang tua yang penjual kurma tersebut. Kemudian Ibrahim bin Adham meminta diikhlaskan, dihalalkan satu biji kurma tersebut. Lantas pemuda tersebut berkata, aku sudah menghalalkan satu biji kurma tersebut, tapi aku memiliki 11 saudara yang lain. Lantas Ibrahim bin Adham meminta alamat satu persatu 11 saudara pemuda tersebut, dan didatangi satu persatu untuk meminta diikhlaskan satu biji kurma tersebut. Setelah selesai, kemudian Ibrahim bin Adham kembali lagi ke Masjidil Aqsa dan melakukan sholat di bawah Kubah Sakhra. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian sayup-sayup terdengar suara malaikat yang mengatakan bahwa Ibrahim bin Adham yang dulunya doanya diijabah oleh Allah, kemudian hanya karena satu biji kurma yang bukan haknya dia ambil lalu dia makan, maka doanya tertolak oleh Allah. Tetapi malaikat yang satunya berkata, tunggu dulu, itu kemarin Ibrahim bin Adham, tetapi sekarang setelah dia minta menghalalkan, menemui seluruh ahli waris dari orang tua tersebut, lantas doanya kembali diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarakat Belitung Timur yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kisah tauladan ini sesungguhnya memberikan pelajaran kepada kita semua, diperkuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai sekalian manusia, makanlah makanan yang halal lagi baik yang ada di muka bumi ini. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Kemudian Rasulullah SAW juga sampaikan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga, kata Rasulullah, jasadun ghudhiya biharam, jasad yang diberi makan dengan makanan yang haram. Masyarakat Belitung Timur yang dirahmati Allah, semoga kita semua mampu mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari kisah ini, bahwa sesungguhnya halalnya suatu makanan bukan hanya dinilai dari zatnya saja, tetapi yang terpenting adalah bagaimana cara mendapatkannya, halal cara mendapatkannya. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.